Omnibus Law ini unik, tidak persis seperti Omnibus Law pada buruh. Omnibus Law kali ini isinya adalah mengembalikan hak-hak, mengembalikan wewenang Menteri Kesehatan dari yang tadinya ditaruh di ID, di dokter-dokter ID. Jadi ada organisasi profesi yang namanya ID, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini dijadikan proksi. Ketika itu tahun 2004 saya menjadi Menteri Kesehatan, ada undang-undang praktek kedokteran yang diketok ketika Ibu Megawati menjadi presiden. Isinya adalah Alhamdulillah, Masya Allah, Melen. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi yang sangat fundamental, Masya Allah, beliau punya cita-cita yang sangat mulia, lebih khusus dalam berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan cita-cita beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau mengungkap pilar Indonesia itu ada dua, TNI dan umat Islam. Dan beliau bercita-cita ingin menyatukan dua kekuatan. Bahkan langkah beliau strategis, satukan ulama dan umat ini. Yang selama ini kita rasakan umat dijauhkan dari ulama, dan ini benar-benar nyata. Umat dijauhkan dari ulama. Bahkan ulama sekarang dikriminalisasi, disudutkan untuk dipecah dari umat. Oleh karena itu, Masya Allah, beliau bercita-cita ingin menyatukan ini, dan mudah-mudahan Allah ridhoi cita-cita beliau. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang sangat fundamental, beliau memberikan warning. Oleh karena itu, apa yang disiapkan, apa yang bisa kita perbuat, beliau memberikan jawaban yang sangat fundamental. Kuatkan tauhid, kuatkan akidah. Itu masalah yang sangat fundamental. Kemudian tingkatkan takarrub ila Allah, pendekatan diri kepada Allah dengan zikrullah. Insya Allah itu akan meningkatkan imunitas dari setiap kesaksian pribadi-pribadi muslim. Insya Allah akan siap menghadapi tantangan yang tadi sempat dibahas oleh beliau. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi beliau juga mengungkap ayo herbal, obat-obatan herbal. Jadi beliau menyarankan jangan kita terkungkung oleh obat-obat kimia yang itu bisa ada implikasi. Jadi herbal ini beliau berikan satu perhatian. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, karena beliau insya Allah sebentar lagi beliau akan keluar kota, gitu kan, ke Pasuruan, sahabat di sebuah pondok pesantren. Nah, mungkin untuk pagi ini kami berikan dua saja, satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Yang ibu, satu bapak. Ini mewakili Pak Dokter. Saya sampaikan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak-bapak inklusi spiritual sudah kami rasakan itu
Omnibus Law yang sekarang ramai dibicarakan di masyarakat. Mohon penjelasannya. Yang kedua untuk Ustaz, beberapa sudah mengingatkan kelemahannya orang Islam itu ada di 3 poin. Satu, tidak terlalu memahami Al-Quran, mungkin dibaca terlalu cepat atau bagaimana, atau tafsirnya yang salah. Yang kedua, mudah diadu domba. Ya, kita sudah melihat yang besar-besarkan dan proporsional. Yang ketiga, buta politik. Nah, ya, mungkin ini usulan saya, kelemahan-kelemahan ini supaya dibuat strategi bagaimana. Insya Allah kalau jamaah ayat ini adalah relawan Anies, insya Allah Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Dokter. Tapi sebelum dijawab sekalian ya, Ibu. Dokter jadi guru. Terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Mohon maaf Bu Profesor, saya mau menanyakan apa yang menjadi penyebab itu, apa suntikan booster ini, apakah bisa mengamankan ada efek sampingnya atau tidak gitu Pak Bu Profesor? apa? Karena kita sudah menjalani booster dari pertama sampai ketiga, dan apakah ada Kampanye. ada istilahnya itu ada efek sampingnya itu Bu Dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen menjawab yang pertama. Bapak dokter ya, Pak? Profesor. Iya. Lantasan pertanyaannya Omnibus Law. Omnibus Law ini unik. Tidak persis seperti Omnibus Law pada buruh. Omnibus Law kali ini isinya adalah mengembalikan hak-hak, mengembalikan wewenang Menteri Kesehatan dari yang tadinya ditaruh di ID, di dokter-dokter ID. Jadi ada organisasi profesi yang namanya ID, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini dijadikan proksi. Ketika itu tahun 2004 saya menjadi Menteri Kesehatan, ada undang-undang praktek kedokteran yang diketok ketika Ibu Megawati menjadi presiden. Isinya adalah mengambil semua wewenang Menteri Kesehatan, dari dokter, semua yang ngatur ID. Waktu itu saya yang dari Menteri Kesehatan, saya kaget banget loh, kok saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Semua diambil oleh ID. Ini cara siapa? Dari sono. Dengan waktu itu neoliberalisasi masuk ke Indonesia secara nyata itu setelah tahun 2002, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 2002 yang diketok oleh Pak Amin Rais, teman saya di Muhammadiyah itu, nah berlakulah undang-undang yang sangat merugikan rakyat. Undang-Undang 45 yang tadinya melindungi rakyat Indonesia menjadi yang agar rakyat berdaulat menjadi kedaulatan oligarki. Itu sejak 2002, 21 tahun yang lalu. Dan sekarang hasilnya ya sekarang ini. Salah satunya bidang kesehatan itu harus dipasar bebaskan. Neoliberalisasi, semua pasar bebas, semua pasar bebas. Apa artinya pasar bebas? Ternyata pasar bebas itu tidak bebas. Karena pasar bebas itu adalah
memotong tangan pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Urusan-urusan pemerintah melindungi rakyatnya dipotong agar diswastakan. Nah, di dalam bidang kesehatan itu IDI yang menjadi proksinya. IDI tidak merasa. Ketika itu saya jadi menteri, orang-orang IDI pada bersorak-sorai, hore, dokter sekarang tidak ada wajib kerja sarjana. Saya kaget, karena wajib kerja sarjana itulah pemerintah bisa mengirim dokter di desa-desa terpencil. Begitu wajib kerja sarjana dipotong, maka sepertiga dari daerah terpencil di Indonesia kosong, tidak ada dokternya. Nah, inilah yang dipakai alasan bonceng di Omnibus Law itu adalah untuk mendatangkan orang-orang asing, dokter-dokter asing masuk, dan rumah sakit asing yang besar-besar akan masuk. Lab kita dilumpuhkan dengan BRI. Lab kita dilumpuhkan dengan BRI. Jadi memang ada boncengan. Walaupun tujuannya adalah baik, mengembalikan kewenangan pemerintah. Kalau pemerintah itu mempunyai wewenang yang penuh, maka sebetulnya itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Cuma sekarang timbul friksi antara IDI dengan pemerintah, CQ Menteri Kesehatan. Menurut saya dalam hal ini saya mengatakan Menteri Kesehatan yang betul. IDI yang terbabak. Undang-undang praktek kedokteran dicabut. Ada 13 undang-undang yang dicabut. Sebetulnya termasuk SJSN yang menempatkan sistem jaminan nasional itu sangat kapitalis, dicabut juga. Tapi begitu mau diganti, nampaknya masuklah ini supaya melindungi BPJS. Nah, jadi itulah penilaian saya tentang Omnibus Law, Pak Dokter. Jadi ada baiknya, ada. Saya setuju dengan Omnibus Law kalau Omnibus Law itu memang menempatkan preambul Undang-Undang Dasar 45 untuk mengatur sistem kesehatan nasional. Itu artinya Islami. Tetapi saya tidak setuju kalau Omnibus Law ini diboncengi oleh kepentingan-kepentingan asing. Tuh. Jadi memang harus cermat banget. Yang saya lihat, yang menolak tidak tahu apa yang ditolak, yang mendukung tidak tahu apa yang didukung. Nah, sampai sekarang masih ramai terus. Dan pemerintah kalau sudah mau dilawan dengan apa saja, nekat. Seperti Omnibus Law buruh sudah dibatalkan oleh Majelis MK ya. Malah bikin perpu presidennya, nekat. Jadi balik lagi. Pada perjuangannya untuk mendilit itu sudah berhasil. Bikin perpunya berjalan sekarang. Kembali lagi ke sistem. Kalau kita diam saja ya sistem ini akan berlanjut. Kalau kita bergerak dan Allah meridhoi, insya Allah sistem ini akan berubah. Itu saja. Saya untuk menyemangati Bapak agar Bapak juga berjuang. Jangan Bapak diam-diam saja, karena sistem ini juga akan berefek pada bapak-bapak dan ibu-ibu secara langsung pada anak cucu kita. Barangkali begitu Bapak jawaban saya, Pak Dokter. Omnibus Law. Untuk pertanyaan yang kedua tentang booster. Booster ini kalau saya enggak booster, alhamdulillah enggak sakit. Karena saya tahu enggak ada. Ya ini untuk saya, bukan untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan harus, kalau enggak dimarahin Pak RT-nya atau Pak Lurah, atau tidak bisa ke kantor. Kalau saya enggak, dan orang-orang di dekat saya enggak. Nah, booster ini memakai dari sono Pfizer atau AstraZeneca. Dua-dua ini adalah suatu yang
dibuat dengan cara yang baru, dengan menggunakan mRNA. Dengan menggunakan mRNA jadi masuk ke dalam sel tubuh kita. Apakah mRNA ini akan mengganggu DNA kita? Tak seorang pun tahu, karena memang sebelumnya belum pernah dicoba. Tetapi ini kali bisa dicobakan di seluruh dunia, termasuk di Amerika. Sebetulnya Amerika itu juga jadi korban. Penjahatnya itu bukan negara Amerika loh, jangan salah. Penjahatnya itu orang Amerika, tapi bukan, namanya non-state actors. Jadi aktor-aktor, pemain-pemain yang bukan negara. Negara Amerika sendiri juga dikhianati oleh kelompok si kaya raya ini. Kelompok kaya raya yang ingin terus melanggengkan imperialisme. Maka dia membuat pandemik gitu. Itu untuk melanggengkan imperialisme. Nanti tahun 2035 jangan sampai ada 9 miliar, adanya cuma 6 miliar aja. Maka dia harus potong yang 3 miliar ini. Karena mereka ya macam-macam. Nah itu dia. Karena mereka melawan KB nggak bisa. Dan mereka kalau lihat orang Asia takutnya bukan main. Udah kayak tikus, anaknya banyak banget. Dan apalagi laki-laki boleh menikah 4 istri. Nah, mereka ngitung setiap laki-laki menikah istri. Mereka ketakutan banget. Maka dia menghalalkan segala cara agar kita tidak, supaya bisa tidak berkembang secepat ini. Tapi nampaknya kita pesat sekali perkembangannya. Cuman anehnya, negara yang ekonominya paling kuat di dunia sekarang adalah RRC, di mana penduduknya justru paling banyak. Jadi nampaknya banyak anak banyak rezeki itu kok dampaknya mirip di Cina itu. Nah itu, dan Cina itu paling banyak orangnya kok malah paling makmur. Nah itu. Jadi ibu kalau booster sebetulnya nggak perlu lagi, apalagi sekarang. Apalagi untuk usia-usia yang lebih dari 50 tahun atau yang mempunyai komorbid, nggak usahlah booster. Sebetulnya nggak ada alasan lagi untuk booster saat ini. Selalu ada alasan naik, don't worry, naik juga nggak apa-apa kok. Seperti flu biasa begini. Dan kalau Anda banyak zikirnya ya, insya Allah Anda sehat-sehat terus. Saya kira itu jawaban saya, barangkali mudah-mudahan memuaskan. Dan jangan lupa aura ya bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak menyokong Pak Imam Supandi di Malang untuk membesarkan aura. Saya pengen Malang menjadi suatu aura yang paling menonjol di Indonesia.